Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang review manga resmi Boruto to Blue Vortex Chapter 4, serta preview dan prediksi Chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau teh panas untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-79 kemarin, prediksi kita telah sampai di momen Boruto dan Kawaki yang bertarung bersama melawan para Shinju. Kekuatan hebat dari keempat Shinju tersebut membungkam kita semua karena sebelumnya kita menilai bahwa Boruto dan Kawaki benar-benar sulit dikalahkan setelah periode time skip. Akan tetapi, penilaian kita salah besar karena Jubi yang berevolusi menjadi 4 Shinju, ternyata memiliki kekuatan jauh di atas Boruto. Itu dikarenakan, Shinju merupakan sumber kekuatan dari para Otsutsuki itu sendiri. Tanpa Shinju, Otsutsuki tak akan sekuat seperti yang telah kita lihat. Bahkan Dewa Otsutsuki pun tak bisa memperoleh kekuatan besar jika tanpa memakan Shinju atau buah cakra yang dihasilkannya. Makanya sekarang ini, admin berpendapat bahwa 4 Shinju akan membuat Boruto dan Kawaki kesulitan ke depannya. Kemarin, admin berpendapat lagi bahwa Himawari akan diserang oleh salah satu Shinju tersebut. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-80 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Kode yang diperlihatkan ada di suatu tempat misterius. Kode saat ini merasa lega karena 4 Shinju itu akan menghabisi Boruto dan itu sesuai keinginannya. Akan tetapi, Kode tampak masih bingung apakah Boruto tersebut merupakan Kawaki asli yang memiliki karma Ishiki atau tidak. Dengan ekspresi serius Kode kemudian berkata, berikutnya, apa langkah yang harus kulakukan? Sebenarnya, apa yang terjadi pada karma putih ini dan mengapa dia dapat membuat Jubi berevolusi seperti itu? Apakah ucapan wanita itu benar bahwa diriku hanya dimanfaatkan oleh Otsutsuki Ishiki saja? Nah seperti yang kalian ketahui, Boruto dan Shinju versi Ishiki pernah menjelaskan jika Jubi yang dijaga oleh Kode telah diubah oleh Kode sendiri menggunakan karma putihnya. Kode yang mendengar itu sama sekali tak mengetahuinya dan pada akhirnya Jubi lepas dari kendalinya. Nah pertanyaannya, bagaimana jika seorang Ishiki mencoba membangkitkan dirinya kembali melewati Jubi yang telah diubah Kode? Karena peran Ishiki masih sangat terasa apalagi salah satu dari 4 Shinju tersebut ada yang menyerupai Jigen atau Ishiki. Lalu kemudian, Kode berencana untuk pergi mencari Amado karena dia merupakan orang yang telah membantu Jigen untuk memberikannya karma putih itu. Setelah itu, adegan beralih ke desa Konoha dan memperlihatkan seorang Sarada. Pertarungan Sarada dengan ayah palsunya itu benar-benar akan sangat menjadi haru. Meskipun itu hanya Sasuke palsu, tetap saja hubungan darah akan berperan penting di sini dan Sarada tidak akan menyembunyikan fakta bahwa dia merindukan ayahnya. Setelah sebelumnya ingin menggunakan Mangekyo, Kakashi menahan Sarada agar belum menggunakannya. Dengan ekspresi serius Kakashi lalu berkata, itu masih belum cukup Sarada. Menurutku, kekuatanmu harus digunakan dalam keadaan tertentu dan itu sangat dibutuhkan. Sarada hanya bisa terdiam dan dia terpaksa harus menuruti perintah dari seorang Kakashi yang mungkin merupakan guru baginya selama 3 tahun time skip Boruto. Sasuke palsu kemudian berbicara dengan berkata, kalian terlalu yakin bisa lolos dari kami. Jika kami menginginkan sebuah cakra, maka kami akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Tidak ada jalan bagi kalian semua untuk dapat bersembunyi dan melarikan diri dari kami. Kakashi lalu menjawab, mari kita lihat apakah nantinya kalian bisa melakukannya atau tidak. Adegan kemudian beralih kepada kelompok 1, yakni pertarungan Koji dan Mitsuki melawan Shinju versi Bak. Mereka berdua juga berhasil membuat Shinju tersebut sedikit menjauh dari rumah-rumah warga. Sekarang, Koji mencoba untuk menyerangnya habis-habisan. Dengan ekspresi serius Koji kemudian berkata, ini kesempatan emas karena pada akhirnya, mereka berhasil kita pisahkan dan tak bisa untuk saling mengawasi. Mata Rinnegan itu, cukup merepotkan apalagi kita semua, belum tahu tentang semua kemampuan Shinju tersebut. Coba bayangkan Mitsuki bahwa yang kita hadapi, merupakan sumber kekuatan bagi para Otsutsuki. Kita bukan melawan Otsutsuki, tapi kita sedang melawan kekuatan mereka dan itu, sebenarnya sama saja dengan melawan Otsutsuki juga. Rencana ini sangat sederhana karena sebelumnya, aku dan Boruto juga tak punya pilihan lain, selain bertarung untuk mengalahkan mereka.
Mitsuki mengerti penjelasan dari Koji dan dia bertanya tentang bagaimana Koji bisa menguasai teknik Sage Mode juga. Dengan ekspresi serius Mitsuki lalu bertanya, jika kau boleh bertanya, dari mana kau mempelajari teknik Sage Mode katak itu? Yang ku tahu, hanya Hokage ke-7 serta guru dari Hokage ke-7 yang bisa menggunakan teknik Sage Mode kata. Siapa kau sebenarnya dan mengapa kau tiba-tiba muncul dan bersekutu dengan Boruto? Koji terlihat diam sejenak karena dia belum mau mengatakan bahwa dirinya adalah kloningan dari Jiraiya. Koji kemudian menjawab, mungkin seharusnya kita akan membahas ini di lain waktu saja. Kau tak perlu mengetahui lebih jauh tentang siapa dan bagaimana aku melakukannya. Intinya, aku berada di pihak Boruto untuk membantu mengubah segalanya. Mitsuki heran mendengar jawaban seorang Koji akan tetapi, dia tak sempat bertanya kembali karena Shinju versi bak muncul dengan serangan yang lebih besar. Kedua lengannya, kini telah berubah menjadi mulut yang siap melahap Koji atau Mitsuki. Dia kemudian masuk melewati tanda cakar itu, yang membuat Koji seketika waspada. Hei Mitsuki, hati-hati bahwa dia bisa saja akan muncul di antara kita berdua. Shinju tersebut, lalu muncul di samping Mitsuki sambil membuka lebar-lebar lengan mulutnya itu. Akan tetapi, Mitsuki mampu menghindarinya, dengan mengorbankan ular-ular untuk dimakan. Shinju itu kemudian masuk lagi ke dalam limiternya, lalu mengulang hal yang sama kepada Koji dan Mitsuki. Sehingga dalam keadaan tersebut, mereka berdua tak bisa menebak kemunculannya, sambil dihantui oleh lengan yang siap melahap mereka. Lalu berikutnya, adegan berpindah ke kantor Hokage dan memperlihatkan seorang Shikamaru. Dia mengamati semuanya dari kantor Hokage miliknya, sambil menampilkan ekspresi yang sangat khawatir. Dengan ekspresi itu Shikamaru kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, sial mengapa semua ini terjadi begitu cepat dalam waktu bersamaan. Aku benar-benar tak bisa berpikir jernih dan menentukan sebuah pilihan untuk mengatasi semuanya. Naruto, jika kau masih hidup, pasti kau langsung pergi dan maju di garis depan. Itulah sifatmu yang sangat kami rindukan akan tetapi, sekarang akulah yang bertanggung jawab sebagai seorang Hokage. Apa yang harus kulakukan Naruto dan menurutmu, apakah aku belum siap memimpin desa sebesar ini? Nah seperti yang kalian ketahui, posisi Shikamaru tentu sangat tidak bagus. Meskipun dia Hokage, tapi dia tak memiliki kekuatan seperti para Hokage sebelumnya. Apa yang harus diandalkan dari mas-mas pemalas, yang kerjanya duduk doang sambil memerintah di kursi miliknya? Admin masih berpikir kenapa seorang Shikamaru dipilih untuk menjadi seorang Hokage. Padahal kecerdasan saja, sangat tak cukup dalam dunia shinobi seperti itu. Desa Konoha butuh pemimpin yang benar-benar turun langsung ke masyarakatnya, dan ikut berperang untuk melawan para musuh seperti Shinju. Tapi faktanya, kita harus menerima jika Tuan Maharaja Lord dari segala Lord yakni Shikamaru, hanya akan menjadi beban ketika turun langsung di garis depan. Lalu berikutnya, adegan beralih ke tempat Kawaki dan Boruto berada. Sebelumnya, admin memprediksi jika Himawari muncul di hadapan mereka akan tetapi, dia seketika menjadi target dari Shinju versi Ishiki. Nah ketika Ishiki melaju ke arahnya, Hima tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun untungnya, Boruto telah menandai Shinju versi Ishiki, dengan segel tanda jurus Hiraisin miliknya. Seketika saja, Boruto berpindah ke samping Shinju itu, dan langsung mengeluarkan Rasengan Usuhiko miliknya. Shinju versi Ishiki terkejut karena dia tak menyangka bahwa Boruto bisa muncul di sampingnya dengan begitu cepat. Nah dia akhirnya terhempas terkena Usuhiko Boruto, lalu seketika saja menerima efek pusing yang begitu parah. Boruto lalu menghampiri Hima, dan langsung membawanya kepada Kawaki. Kawaki kemudian berkata, kau benar-benar cepat meninggalkan tanda Hiraisin di tubuhnya. Aku bahkan tak menyadari, kapan kau sempat menaruh tanda tersebut. Boruto lalu menjawab, ketika kombinasi kita berdua sebelumnya, aku dengan cepat meninggalkan tanda segel di tubuhnya. Dia tak menyadarinya dan ini adalah hal yang baru kulakukan. Sebelumnya, aku tak bisa meninggalkan tanda segel secepat itu akan tetapi, latihanku berjalan lancar dan berhasil menyempurnakannya. Nah ketika Boruto berbicara seperti itu, Shinju versi Ishiki tiba-tiba tertawa di hadapan mereka. Sambil tertawa dia kemudian berkata, ini adalah kekuatan kecil yang sungguh menarik. Boruto terkejut karena dia tak menyangka bahwa Usuhiko bisa dinetralkan dengan mudah olehnya. Nah seperti yang kalian ketahui, Shinju tentu akan dibikin kuat oleh Masashi Kishimoto. Mereka tak mungkin kalah dengan cepat, meskipun Boruto memiliki kekuatan baru seperti Rasengan Usuhiko. Pasti Shinju akan dengan mudah untuk dapat memulihkan diri dari kekuatan santet milik Boruto itu. Lalu diperlihatkanlah Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, yang kesal dengan ulah Boruto. Dengan emosi dia kemudian berkata, sudah kubilang bahwa tanpa karma,
kau tak akan bisa menandingi Shinju itu bocah bodoh. Jika kau terus keras kepala, kau akan melihat bahwa mereka akan satu persatu bisa memakan orang-orang yang kau sayangi. Boruto seketika terkejut, sambil terlihat memikirkan apakah dia harus menggunakan karma atau tidak sama sekali. Momo-chan lalu berbicara dalam hati dengan berkata, ini akan gawat bahwa Shinju tersebut mampu menahan efek dari kekuatan Usuhiko Boruto. Jika begini terus, bocah ini akan mati dan aku juga ikut mati karena sifat keras kepalanya. Sementara itu di sisi yang lain, Daimon tampak bersenang-senang dengan Shinju versi wanita. Dia sangat menikmati pertarungan itu sampai-sampai Eida dari tempat lain menyuruhnya untuk fokus saja pada pertarungannya. Lalu setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-81 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.